Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon teknisi Indonesia, selamat datang di channel saya. Dimana di video ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman saya selama menjadi seorang teknisi. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita bongkar revisinya. Nah, di sini saya memiliki contoh mesin Cina. Kenapa saya memilih contoh mesin Cina? Karena apabila kalian sudah bisa memahami mesin Cina, kedepannya kalian tidak akan terlalu rumit apabila kalian belajar mesin TV yang lain. Mesin TV itu pada umumnya terdiri dari dua bagian primer dan bagian sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian primer terlebih dahulu. Bagian primer adalah bagian power supply. Komponen pertama adalah soket AC. Untuk soket AC, di cara pemasangannya mau dibolak-balik juga nggak apa-apa, karena AC dari PLN itu belum ada kutub positif dan negatifnya. Yang kedua, resistor. Untuk cara pemasangan resistor mau dibolak-balik pun nggak jadi masalah ya. Cuman yang harus kalian perhatikan, resistor itu memiliki cincin warna di mana warna tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Yang ketiga, kapasitor. Untuk cara pemasangannya masih sama, mau dibolak-balik pun nggak jadi masalah. Dan untuk cara pengecekannya saya sarankan pakai ISR meter. Yang keempat, trafo. Untuk cara pemasangannya dibolak-balik pun gak jadi masalah, karena kalau terbalik pun menurut saya nggak akan masuk ya kaki-kakinya. Yang kelima, PTC. PTC itu ada dua jenis ya, ada yang memiliki dua kaki dan ada juga yang memiliki tiga kaki. Nah, contoh di sini yang memiliki dua kaki. Yang dua kaki itu cara pemasangannya mau dibolak-balik pun gak jadi masalah. Yang keenam, fuse. Untuk cara pemasangan fuse masih sama, dibolak-balik pun gak jadi masalah. Cuman apabila kabel yang di dalam kacanya itu terputus, berarti fuse itu sudah rusak. Yang ketujuh, dioda. Untuk cara pemasangan dioda, hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Karena dioda itu memiliki dua kutub negatif dan yang memiliki cincin adalah positif. Dan kita lihat kode di PCB yang memiliki lingkaran putih untuk kutub positif dan yang tidak untuk negatif. Dan untuk cara pengecekannya, pilih skala kali 1 di multitester dan letakkan probe merah di kutub positif dan probe hitam di kutub negatif. Lalu balikan probe. Yang kedelapan, elko. Untuk cara pemasangannya ini hampir sama dengan dioda, hati-hati ya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, elko ini bisa meledak. Elko ini juga memiliki dua kutub negatif dan positif. Tapi elko itu kebalikan dari dioda, yang mempunyai garis putih adalah kutub negatif dan yang tidak memiliki garis adalah kutub positif. Dan kita lihat kode di PCB. Yang ada warna putihnya itu untuk negatif dan positif yang tidak mempunyai warna. Dan untuk cara pengecekannya, karena ini masih sama ya, masih keluarganya kapasitor, saya sarankan pakai ISR meter.
Yang kesembilan, transistor atau kita sebut saja IC power supply. Untuk cara pemasangannya jangan sampai terbalik, lebih baik lihat dulu kode yang ada di PCB-nya. Untuk cara ceknya, pilih skala kali 1, letakkan probe hitam di basis dan probe merah di kolektor. Lalu balikan. Yang ke-10, trapo filter. Trapo filter ini mempunyai dua bagian, bagian primer dan bagian sekunder. Biasanya kalau bagian primer itu kakinya kurang satu. Pilih skala kali 1, merah ke pin 1, hitam ke pin 2. Lalu hitam pindah ke pin 3. 4 dan 5. Untuk bagian sekunder, merah ke pin 7, hitam ke pin 8. Lalu hitam ke pin 10. Terus ke pin 11. Untuk pin 12 terhubung dengan pin 13. Nah, itulah tadi komponen-komponen yang akan menyuplai tegangan ke bagian sekunder. Saya harap sampai di sini kalian bisa mengerti bagaimana cara pemasangan dan pengukurannya. Karena kita akan lanjut ke bagian tegangan. Mulai dari tegangan AC PLN yang belum mempunyai kutub positif dan negatif sampai ke bagian dioda. Nah, di sini barulah muncul tegangan negatif AC dan positif AC. Bagian negatif AC langsung terhubung ke kaki negatif elko atau kita sebut aja dengan ground, dan bagian positif AC langsung terhubung ke kaki elko positif. Dan dari kaki positif elko dialirkan lagi sampai ke kaki kolektor IC power supply. Dan langkah pertama untuk perbaikan, biasanya saya mengkat dulu kawat jumper yang ke bagian playback yang dari B+, kaki plus B+. Langkah ini untuk antisipasi apabila terjadi overvolt. Langkah kedua, putar ampermeter ke skala AC, lalu letakkan probe hitam di bagian kaki ground elko dan probe merah di bagian kaki plus elko. Di sini terukur 400 sampai 500 volt lebih. Dan apabila di sini tidak muncul tegangan, kalian cek bagian dioda dan fuse. Biasanya komponen tersebut yang sering rusak. Apabila menemukan fuse yang putus, kemungkinan besar IC power supply juga ikut rusak. Kemudian pindahkan probe merah ke kaki resistor. Nah, di sini juga harus terukur 400 volt atau lebih. Apabila di sini tidak ada tegangan, kemungkinan besar resistornya sudah rusak. Lalu pindahkan ke probe merah ke kaki kolektor IC power supply. Di sini harus terukur 0 volt. Apabila di sini terukur 400 volt atau lebih, berarti power supply belum bekerja. Atau bisa jadi IC power supply rusak. Nah, itulah tadi cara pengukuran power supply. Dan bagaimana sih kita bisa tahu kalau power supply itu sudah bekerja atau belum? Caranya mudah. Kita tinggal cek saja bagian elko sekunder B+, elko B+.
Di sini harus terukur 115 poa karena normalnya tegangan yang keluar dari power supply ke sekunder itu 115 poa. Dikarenakan elko ini sudah ada di bagian sekunder, mungkin videonya saya akan lanjut di bagian kedua. Oleh karena itu, jangan lupa like and subscribe channel saya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari saya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman adalah guru terbaik.